Polisi mengungkap terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta, yakni seorang siswa aktif berinisial F di SMAN 72 Jakarta. KPAI menyebut ada perubahan perilaku dari pelaku anak yang dipengaruhi oleh konten radikal di platform digital. Kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Margaret Aliatul Maimunah. Selamat malam, Bu Margaret. Selamat malam, Mas Iqbal. Kemudian ada pengamat terorisme Nur Huda Ismail. Mas Nur Huda, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Iqbal. Baik. Terima kasih Bu Margaret dan Mas Nur Huda sudah bergabung dengan Prime Time News. Bu Margaret, apakah sudah bertemu dengan ABH F yang sudah diungkap oleh polisi merupakan pelaku ledakan di SMAN 72, Bu Margaret? Siap Mas Iqbal, hari Sabtu saya sempat bertemu dengan ABH atau yang juga bisa disebut anak berkonflik dengan hukum ya. Kebetulan saat itu masih dilakukan penanganan medis pasca tindakan operasi dan yang bersangkutan sudah mulai membaik dari yang kondisi sebelumnya yang sempat kritis gitu ya. Tapi tentu juga belum bisa banyak bicara atau menggali beberapa hal gitu ya, karena memang tentu fokusnya masih dalam penanganan medis. Dari hasil percakapan apa yang Bu Margaret tangkap dari sosok F ini, Bu? Saya waktu itu memang sempat mendekati dan kemudian memberikan penguatan karena saya melihat sepertinya ya mungkin ada rasa bersalah, ada rasa mungkin juga sekarang dirinya sedang diketahui perbuatannya oleh sekolah, kemudian juga keluarga yang mungkin tadinya dia tersembunyi ya, menyembunyikan ini dari orang tua, mungkin keluarga dan orang tua, dan juga ada rasa mencoba menguatkan diri bahwa aku nggak apa-apa, kira-kira begitu dari wajah yang saya tangkap. Dan saat itu saya hanya bicara tetap semangat, harus sembuh. Gitu. Itu aja sih waktu itu karena saya melihat pasti ada hal-hal yang juga mengganggu ya kaitannya dengan pikiran. Oke, karena polisi juga menunggu proses pemulihan ya untuk nanti dimintai keterangan lebih lanjut dengan sosok F ini. Mas Nur Huda, apakah terlalu kesannya terburu-buru jika polisi menyebut ini merupakan tindakan kriminal biasa? Ya, itu sebenarnya agak mirip apa tadi ya pertanyaan, apakah anak itu bisa terlibat di dalam aksi terorisme atau bahkan kriminal biasa? Jawabannya ya mungkin, tetapi yang paling penting cara mengukurnya, cara membacanya itu jangan pakai membaca kacamata orang dewasa, tetapi lebih fokus pada children protection. Karena kalau dari sisi neuroscience itu kan anak-anak itu frontal cortex-nya, bagian kepalanya ini yang fungsinya itu adalah mengatur emosi, perilaku, membuat keputusan, berinteraksi dengan orang lain dan berempati itu belum sepenuhnya terbentuk ya. Mereka ini kalau kita manusia itu biasanya terbentuknya ya antara 25 tahun lah. Jadi itu baru terbentuk. Nah, kalau kita dengan kayak seperti ini, cara membacanya juga bahwa ini tidak hanya satu faktor, misalnya apakah hanya karena dibullying, apakah karena juga hanya sosial medianya saja, tetapi multi, dari berdimensinya itu. Ya ada aspek kriminalnya, tetapi ada irisannya bahwa ini adalah ada anak-anaknya, oleh karena itu welfare of the children itu menjadi sangat penting dan oleh karena itu negara harus serius dan hadir memberikan investasi terhadap well-being-nya anak-anak gitu. Karena sebetulnya kalau kita dari sisi development saja, kalau well-being anak-anak kita ini oke, nanti secara ekonomis pengeluaran negara itu akan lebih kecil daripada kemudian kalau development anak, well-being mereka tidak dirawat dengan baik gitu. Jadi saya kira itu poin yang paling penting ketika melihatnya. Kalau masalah domain ini berakhir modus atau tindakan yang dilakukan, kemudian dampaknya dari lokasinya, umurnya, apakah memang baru pertama kali terjadi di Indonesia yang seperti ini?
Ya ini memang peristiwanya kalau memang analis semua itu betul ya. Kayak misalnya semua kan kita juga ini saya menghormati kerja aparat terutama kepolisian yang sedang melakukan investigasi ya proses penyelidikannya ini. Kalau memang betul kemudian nama-nama yang disebutkan itu kayak Brandon Tarrant terus kemudian yang diserang itu ada masjid itu kayak semacam paradok, ada semacam ketidakcocokan. Itu kan sebenarnya kan white supremacy atau Betul. dominasi orang apa itu kulit putih, tetapi dianya sendiri ini kan saya pikir bukan warna kulit putih dan Sama-sama dari jadi korban. namanya sekilas itu kan dia bukan ya mungkin dari Islam, nama Islam kita nggak tahu bagaimana sejarah apakah dia masih Islam atau tidak. Tapi poinnya adalah bahwa ini memang pertama kali terjadi di Indonesia, tetapi Oke. Baik, pertama kali terjadi di Indonesia. Kalau kita melihat nama-nama yang ada di senjatanya. culture atau internet Oke. Baik. Ada sedikit kendala komunikasi, tapi kami sudah menangkap poinnya tadi Mas Nur Huda. Bu Margaret, tadi sudah disebutkan sedikit ya nama-nama yang ada di senapan yang disebut mungkin diduga menginspirasi dari ABH ini. Kalau melihat umur dari nama-nama yang tertulis di senapan itu, rata-rata Brandon Tarrant itu 29 tahun, Alexander Bissonnette 29, kemudian Luca Treni juga 28 tahun. Sementara ABH ini masih di bawah umur. Nah, bagaimana Anda menyoroti fenomena itu, Bu Margaret? Ya, yang diambil inspirasi kan tindakannya, dalam artian bukan dari sisi bahwa pelaku yang nama-namanya tertulis di dalam senjata mainan yang ditemukan itu eh, haruslah pelaku anak, kira-kira begitu. Haruslah usianya masih sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini atau anak yang berhadapan dengan hukum ini gitu. Tapi bahwa yang menjadi inspirasi dari si anak ini adalah tindakan mereka yang juga melakukan penembakan massal di dalam masjid gitu ya, di masjid. Dua-duanya sama nih, Alexander Bissonnette dan juga kemudian Brandon Tarrant itu kan sama pelaku penembakan massal di masjid. Satunya di Selandia Baru tahun 2019, satunya di Kanada tahun 2017 gitu ya. Dan ini saya kira menjadi inspirasi kenapa kemudian anak memilih untuk meledakkan itu di masjid gitu. Tapi kan sebenarnya Oke. kalau dilihat dari beberapa hasil penyidikan ya bahwa yang bersangkutan ini kan sebenarnya adalah anak yang memang apa namanya menyukai hal-hal yang berbau kekerasan. Ini juga dalam pengawasan yang kemarin KPAI ketika turun di lapangan juga kami menemukan apa namanya menemukan informasi seperti itu bahwa yang bersangkutan ini suka apa namanya kadang gambar atau nonton nonton hal-hal yang berbau kekerasan itu sehingga kemudian kita nggak tahu kalau kemarin di dalam di dalam konferensi pers kan disebutkan ya bahwa Ya. ada semacam kayak dendam atau keinginan balas dendam menunjukkan bahwa dia bukan sosok yang lemah dalam kasus ini yang juga menjadi motivasi dari si anak melakukan aksi meskipun saya juga setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Huda bahwa tentu itu nggak satu-satunya faktor atau motivasi atau motif anak untuk melakukan ini gitu ya. Tapi dari situ kan kemudian bisa dilihat bahwa anak ini mencari upaya atas apa yang menjadi apa namanya kesenangannya untuk melihat kekerasan, kemudian ini apa namanya sesuai dengan apa yang Oke. menjadi pikirannya Yang untuk dikhawatirkan menunjukkan adalah bahwa dia paparan bukan orang yang ideologi lemah, itu ya. ingin melakukan balas Hmm, dendam, betul. Yang ya. dikhawatirkan adalah paparan ideologi dan juga radikalisme. Mas Huda, mengapa ideologi far right ya? Ini apa bisa dibilang white supremacist, neo-Nazi yang sebelumnya tidak pernah ada dalam kasus-kasus yang ada di Indonesia. Ini kan sentimennya anti-imigran, kemudian juga rasisme. Kenapa ini bisa menular ke siswa Indonesia yang masih aktif, yang tidak punya konteks langsung, Mas Huda? ya kan sebetulnya kan dari internet itu kan kita bisa kemana-mana kan kita namanya internet itu kan semuanya sudah borderless. Ya kemarin kan kita ada konser Nancy Agrom aja lah. Dulu kan banyak orang dipikir solawatan itu, tapi ternyata kan kita tahu itu Nancy Agrom itu bukan Muslim dan ketika yang nonton ukti-ukti kan tapi yang main kayak begitu. Jadi memang terjadi paradok itu kan selalu terjadi di dalam dunia internet. Nah, sama juga yang terjadi ini begitu bahwa mungkin karena tadi saya sampaikan di depan bahwa karena apa itu frontal cortex-nya bagian depannya anak itu belum fully develop, belum betul-betul terbentuk ya dia membuat keputusan, interaksi itu belum dia tidak bisa membayangkan hal-hal konsekuensinya begitu loh. Jadi lagi-lagi saya setuju dengan Ibu Margaret, apapun yang terjadi, perspektif ini walaupun itu memang itu ada aspek kriminalnya,
itu tidak bisa pakai kacamata orang dewasa, harus fokusnya pada children protection, perlindungan anak itu. Dan karena itu negara tidak bisa sendiri dan oleh karena itu ini tanggung jawab semuanya orang tua. Seperti saya katakan kemarin juga dan wawancara, saya ini selalu akan mau dengan tema ini karena saya sendiri bapak dari 2 anak lelaki yang mereka itu kalau saya ajak jalan-jalan kemana aja, pertanyaan pertama itu bukan nanti kita lihat gunung atau kemudian pantainya oke. Pertanyaan-pertanyaan ada wifi-nya enggak gitu loh. Jadi anak itu sudah internet itu sudah menjadi bagian, jadi first ya. itulah yang membentuk identitasnya gitu loh. Oke. Bu Margaret, jadi pendekatannya harus seperti apa ya untuk melanjutkan, untuk mengusut kasus ini, Bu Margaret? Saya kira kalau beberapa motif atau beberapa hal yang mempengaruhi kemudian kenapa misalnya si anak bisa mengakses beberapa bahan peledak itu kan sudah diungkap ya karena kemarin kan sudah dilakukan konferensi pers, hanya memang data yang masih harus ditanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan, kepada anak ABH ini, tentu itu yang memang membutuhkan waktu gitu. Tapi sebenarnya selain itu saya kira ada 3 hal penting menurut saya yang harus menjadi note kita bersama, yaitu terkait dengan bagaimana kita menguatkan perlindungan dan keamanan anak di satuan pendidikan. Ternyata para tenaga pendidik atau siapapun yang berada di lingkungan terdekat dengan anak di satuan pendidikan nggak bisa cuma hanya fokus pada proses belajar dipastikan berjalan dengan aman, tapi bagaimana kesehatan mental anak di sana, bagaimana aktivitas anak selama berada di satuan pendidikan, termasuk apa yang dibawa anak itu juga perlu menjadi perhatian. Dan juga saya setuju yang tadi disampaikan oleh Pak Huda bahwa bonding dengan orang tua sebagai support system. Support system ini kan tidak bagi anak kan nggak hanya yang ada di lingkungan satuan pendidikan ya, tapi keluarga dan orang tua di rumah juga penting. Dan kedua ini juga harus saling berkoordinasi atau berkolaborasi. Sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin mengganggu anak itu bisa dikomunikasikan antara pihak orang tua dengan pihak dari satuan pendidikan. Meskipun juga itu juga nggak cukup. Negara juga harus hadir dengan regulasi dan memastikan regulasi itu bisa diimplementasikan. Baik. Kalau kita bicara Mas, ada penerapan ada sekolah ramah anak, ada tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, implementasinya gimana? Kenapa kemudian PR-nya adalah kok masih terjadi begini? Berarti kan ini ada hal yang harus kita kita analisa harus dan kemudian kita dievaluasi lakukan ya upaya dari. penanganannya. Oke, Ya. Mas Huda, ini pertanyaan menarik juga kalau kita mengambil kesimpulan dari Bu Margaret. Ini kan berevolusi ya istilahnya, ekstremisme hybrid mungkin bisa disebut seperti itu. Tapi takutnya regulasi yang sudah ada, upaya pencegahan yang sudah ada ini jangan-jangan sudah usang karena tidak bisa mengikuti perkembangan dari evolusi ekstremisme tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan, Mas Huda? Ya, sebetulnya kalau di dunia akademis itu kan selalu sudah banyak yang mencoba menjelaskan faktor kenapa orang menjadi terlibat di dalam kekerasan itu. Satu poin yang paling penting, dia itu bukan snapshot gitu, bukan tiba-tiba. Itu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu selalu biasanya itu ada namanya 3 hal. Pertama, needs-nya. Orang itu selalu ingin membutuhkan kebutuhannya. Nah, kebutuhan anak-anak seperti ini itu adalah bonding, belonging, bisa diterima. Dan karena seperti Bu Margaret nggak dapat, dia akan mencari. And yang kedua itu adalah network. Kalau dulu ya mencari bondingnya itu bisa di offline, main bola lah, atau kalau di dalam Islam pengajian. Tapi ini kemudian karena internet ini yang terakhir narasinya. Makanya karena narasinya itu di internet nggak kita bisa ngontrol, dunia jadi borderless. Meskipun dia itu bukan bule, kulitnya coklat, mungkin dia namanya Islam, tapi imajinasinya itu imajinasi far right, kekerasan. Kalau kita nonton ya, saya juga ini lihat misalnya di sosial media, riset saya itu saya menunjukkan ini anak-anak muda orang Indonesia gambarnya neo-Nazi gitu, Nazi-Nazi padahal pakai kerudung gitu. Jadi kan itu mudah menjadi itu tadi sudah tidak bisa kita pakai kacamata yang baru. Nah, benar kata Mas Iqbal, peraturan seringkali tidak bisa catch up dengan itu. Maka yang kita perlukan, ini gampang diomongin sih tapi susah banget kita lakukan, adalah memang pentingnya koordinasi. Dan karena ini faktornya anak,
bonding dengan orang tua itu penting. Namun saya juga tidak akan selalu membebankan itu semuanya kepada orang tua, karena seringkali orang tua itu juga tidak punya pilihan, dia harus bekerja jauh karena kebutuhan ekonomi, dia harus pergi jauh bekerja dan meninggalkan anaknya. Oleh karena itu kembali lagi sebetulnya kalau negara itu mampu memberikan welfare yang oke kepada orang tuanya sehingga kita itu bisa lebih merasakan bonding ya, kemudian ada waktunya, kita nggak akan takut akan namanya generational loss itu tadi. Negara Indonesia emas itu bukan jadi Indonesia cemas nantinya gitu. Karena perkembangannya di situ. Makanya memang negara itu harus investasi besar kepada anak gitu. Oke, baik. Jadi relate sekali ya Mas Huda kalau bercerita soal ini. Ini artinya approach-nya harus berbeda, baik approach negara kepada aksi ekstremisme seperti ini ataupun approach orang tua kepada anak masing-masing. Terima kasih Bu Margaret, Mas Huda sudah bergabung dengan Prime Time News. Sama, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.